Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Afghani, mahasiswa dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Jurusan Informatika angkatan 2018 dengan NPM 181110009. Baik, kali ini saya akan sedikit membahas tentang teknologi blockchain. Jadi, blockchain adalah salah satu inovasi terbesar di abad ke-21, mengingat dampaknya terhadap berbagai sektor seperti keuangan, manufaktur, manajemen, supply chain, hingga pendidikan. Sejak popularitasnya bertumbuh beberapa tahun yang lalu, sejumlah aplikasi bermunculan. Yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang adalah sejarah dari blockchain itu sendiri, yang sudah ada sejak tahun 1990-an, seperti itu. Lalu kita memasuki tentang sejarah dan evolusi dari blockchain itu sendiri, di mana pada tahun 1991 ada dua ilmuwan peneliti yang bernama Short dan Hubbard. Dua ilmuwan peneliti ini memperkenalkan solusi komputasi yang praktis untuk memberikan cap pada dokumen-dokumen digital, sehingga data waktunya tidak bisa diubah ataupun dikorupsi dengan adanya cap waktu tadi. Lalu pada tahun berikutnya, tepatnya pada 1992, mereka meningkatkan sistemnya untuk menggabungkan pohon Merkle yang membuat efisiensi lebih maju. Demikian mereka mampu mengkoleksi banyak dokumen dalam satu blok. Begitu. Lalu pada tahun 2004, ilmuwan komputer dan aktivis kriptografi yang bernama Halvini memperkenalkan sistem yang bernama RPOW yang bisa dipandang sebagai prototipe dasar dan suatu langkah awal yang signifikan dalam sejarah cryptocurrency. Seperti itu. Lalu selanjutnya pada tahun 2008 akhir itu ada sebuah white paper yang memperkenalkan sistem uang elektronik peer-to-peer yang terdesentral yang bernama Bitcoin. Nah, si white paper ini dikirim kepada sebuah surat kabar, surat daftar kriptografi oleh seorang atau sekelompok yang menamai dengan nama samaran, yaitu Satoshi Nakamoto. Bitcoin dilindungi oleh protokol peer-to-peer yang desentral untuk melacak dan memverifikasi transaksi. Lalu pada 3 Januarinya tahun 2009, Bitcoin muncul ke permukaan saat blok Bitcoin pertama ditambang oleh Satoshi Nakamoto yang menerima hadiah sebesar 50 Bitcoin. Nah, lalu penerima Bitcoin pertama di dunia adalah Halvini yang dikasih 10 Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto. Nah, transaksi ini sebagai transaksi pertama Bitcoin di dunia, tepatnya pada 12 Januari tahun 2009. Lalu selanjutnya, pada tahun 2013, ada seorang programmer yang bernama Vitalik Buterin menyatakan bahwa Bitcoin membutuhkan bahasa script untuk membangun aplikasi desentral. Namun, Vitalik gagal menerima persetujuan dalam komunitasnya. Tetapi Vitalik tetap memulai pengembangan platform komputasi terdistribusi berbasis blockchain yang baru bernama Ethereum. Nah, Ethereum ini menonjolkan kegunaan penulisan skrip yang disebut smart contract Ethereum. Namun yang membedakan Ethereum dari Bitcoin adalah dengan mengaktifkan fungsi yang membuat orang bisa mencatat aset-aset lain seperti slogan dan kontrak dunia nyata. Fitur baru ini memperluas kegunaan Ethereum dari sekedar
mata uang kripto menjadi platform untuk mengembangkan aplikasi desentral. Juga secara resmi diluncurkan pada tahun 2015. Lalu selanjutnya, sejarah dan evolusi blockchain ini tidak berhenti pada Bitcoin, Ethereum, dan perkembangan berbagai platform smart contract saja. Saat ini kita sudah mulai masuk tahap ketiga dari perkembangan teknologi blockchain. Fase ketiga perkembangan blockchain ini pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada blockchain generasi pertama dan kedua, yaitu masalah skalabilitas. Untuk memfasilitasi adopsi yang lebih besar lagi, diperlukan kemampuan proses transaksi yang lebih besar lagi, yang tersebut belum difasilitasi oleh Bitcoin dan Ethereum. Sebagai contoh, Bitcoin dapat memproses 3 hingga 7 transaksi per detik, sedangkan kecepatan transaksi Visa sekitar 2000 TPS untuk dapat digunakan oleh lebih banyak orang lagi. Skalabilitas tentu perlu ditingkatkan. Beberapa blockchain seperti Polkadot, Cardano, dan juga Ethereum 2.0 saat ini tengah dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan skalabilitas yang ada pada blockchain generasi sebelumnya. Seperti itu. Lalu kali ini kita memasuki pembahasan tentang tipe-tipe blockchain. Di sini saya menerangkan ada 4 tipe blockchain. Yang pertama yaitu blockchain public, di mana blockchain public ini terbuka sifatnya. Semua memiliki dapat mengakses dan sifatnya transparan. Lalu blockchain tipe kedua yaitu tipe private, di mana yang memiliki dan dapat mengaksesnya hanya satu pihak saja. Seperti itu. Lalu blockchain tipe ketiga yaitu blockchain hibrida, di mana blockchain hibrida ini kombinasi dari blockchain pribadi dan publik. Lalu yang terakhir blockchain konsorsium, di mana blockchain ini yang memiliki dan dapat mengaksesnya ada beberapa pihak saja. Seperti itu. Lalu kita membahas bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara kerja dari blockchain itu sendiri. Namun, alangkah baiknya sebelum kita membahas cara kerja blockchain, kita memahami terlebih dahulu apa itu blockchain. Jadi, blockchain adalah sistem yang menyimpan data transaksi mata uang digital. Sistem ini tidak dikelola oleh pihak ketiga seperti bank, melainkan oleh semua pengguna. Nah, lalu kenapa blockchain ini dinamakan blockchain? Kita bisa lihat dari namanya. Block itu yaitu blok dan chain itu adalah rantai. Jadi blockchain itu adalah kumpulan blok yang terhubung dengan rantai. Nah, dalam bloknya itu terdiri dari 3 hal, yaitu ada data, ada hash baru, dan hash lama. Nah, di mana hash itu adalah suatu kode hasil dari enkripsi yang nantinya akan menghasilkan kombinasi dari huruf maupun angka secara acak. Misalnya bisa dilihat teman-teman di layar, di situ contohnya adalah Iqbal. Iqbal ini adalah sebuah data yang nanti kita akan enkripsikan atau kita hashingkan. Setelah kita hashing, nanti akan menghasilkan hash yang berupa kombinasi dari angka maupun huruf secara acak. Seperti itu. Dan hash ini memiliki sifat one way, artinya satu arah. Ketika data Iqbal ini kita hashing akan menghasilkan sebuah hash kombinasi dari huruf dan angka. Nah, hasil dari hashing data Iqbal ini
ketika kita balikan, maka itu tidak akan menghasilkan hash iqbal. Karena sifat dari hash itu adalah one way, seperti itu. Nah, lalu pertanyaan, bagaimana terciptanya sebuah blok dalam blockchain? Seperti itu ya. Secara gampangnya, ketika kita ingin membuat sebuah blok dalam blockchain, itu harus ada sebuah data, di mana data tersebut berisi sebuah transaksi. Transaksi yang nantinya akan dijadikan blok dengan hash dari blok baru. Misalkan seperti ini, ada si A ingin membeli 1 Bitcoin dari si B. Nah, data transaksi ini akan kita satukan dengan hash dari blok baru. Ketika sudah ada data dan hash, maka kita akan satukan. Setelah itu kita akan enkripsi dan akan menghasilkan sebuah hash baru, seperti itu. Nah, dari hasil hashing ini, itu akan menghasilkan hash baru yang itu akan dimiliki oleh blok si baru ini, seperti itu. Intinya, blockchain itu sebuah sistem yang menyimpan data transaksi yang akan menciptakan sebuah blok-blok yang dihubungkan dengan rantai. Nah, rantai yang menghubungkan ini adalah hashing, karena setiap blok itu memiliki hash dari blok yang lama. Maka dari itu akan tercipta sebuah rantai yang saling menghubungkan antara blok. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ketika ada salah satu blok yang diubah ataupun dikurangi datanya, seperti itu. Yang akan terjadi adalah akan merubah dari blok setelahnya. Misalkan blok B ini diubah datanya, maka yang akan terjadi adalah tidak hanya blok B saja yang terubah, maka blok C pun akan ikut terubah, karena C ini memiliki hash dari blok B. Maka dari itu, ketika blok B diubah, maka blok C pun ikut berubah. Kalau ada blok D, maka blok D pun akan ikut berubah. Sehingga nanti sistem akan mudah menemukan di mana letak perubahan dari data tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila materi ini bermanfaat, bisa teman-teman share, komen, dan like. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.